Film yang akan saya bawakan kali ini berjudul Rental Family 2025. Film ini akan mengajak kita menyelami lubuk hati manusia yang penuh kepura-puraan, penuh kesepian, penuh penderitaan. Bercerita tentang sebuah pekerjaan penyewaan keluarga. Bisa nyewa ayah, bisa nyewa ibu, pasangan, bahkan anak-anak, semua bisa dipinjem untuk mengisi peran yang hilang dalam hidup seseorang. Film ini akan jadi cermin tentang manusia hari ini yang punya media sosial tapi tak punya tempat pulang, yang dikelilingi banyak teman tapi tak benar-benar ditemani. You sell people. Berlatar di kota Tokyo, Jepang, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Philip. Dia adalah seorang aktor kecil-kecilan dari Amerika yang sudah tinggal di Jepang selama 7 tahun. Hidupnya penuh kesepian, jarang dapat job, sehari-harinya cuma bolak-balik daftar sebuah casting film atau iklan untuk bertahan hidup. Hari itu dia datang ke sebuah rumah film yang mengadakan casting, dan hari itulah dari ratusan kegagalan yang udah Philip lewati, ia berhasil mendapatkan sebuah peran walaupun ia hanya disuruh menjadi sebuah pohon untuk background iklan anak-anak. Hari itu Philip baru saja menambah jumlah kegagalannya dalam menjadi aktor. Setelahnya ia pulang ke apartemennya dan kembali meratapi nasibnya. Dari balik kaca, ia menyaksikan kehidupan manusia-manusia lain yang nampaknya bermakna tidak seperti dirinya. Di pagi hari nampak Philips yang mendapat telepon dari agen rumah film yang mengabarkan bahwa dia mendapat sebuah peran. Philips pun sesemangat itu untuk langsung menuju lokasi. Tapi sesampainya di lokasi, yang ia temui malah sebuah pemakaman. Dia pun duduk kebingungan dan mengikuti acara itu. Setelah acara selesai, Philips masih kebingungan dengan apa yang terjadi hingga dia bertemu dengan pria bernama Shinji. Di situ Shinji menjelaskan semuanya hanya pura-pura. Sebagian besar orang yang hadir di pemakaman adalah orang sewaan karena keluarga korban tak mempunyai sanak saudara yang mau hadir. Jadi dengan kata lain, peran Philip hari itu adalah menjadi orang yang pura-pura mengenal almarhum agar keluarga almarhum gak kesepian. Berhubung tugas hari itu selesai, Shinji memberikan kartu nama pada Philips dan bilang silahkan datang ke kantornya jika dia membutuhkan pekerjaan tambahan. Singkat cerita, satu hari berikutnya Philips datang dan menanyakan lebih detail soal apa sebenarnya pekerjaan yang mereka jalani. Shinji pun menjelaskan pekerjaannya adalah menjual jasa bagi siapa saja yang membutuhkan kehadiran palsu untuk mengisi ruang hampa dalam hidupnya. Jasa untuk menemani mereka yang kesepian dan jasa apapun yang orang-orang butuhkan. So, what do you think we do? You sell people. We sell emotion. Oh. We play it all. Parents, siblings, boyfriends, girlfriends. It's a chance to play roles with a real meaning. I really appreciate it. Awalnya Philip sempat menolaknya, tapi karena kebutuhan dan sebagainya, Philips pun bergabung. Singkatnya, Philip bergabung dan tugas pertamanya adalah berpura-pura melakukan pernikahan dengan seorang wanita. Tugas pertama Philips ini adalah gambaran atau cermin dari hancurnya moral-moral kehidupan yang semakin parah sekarang ini. Ia pun terpaksa menjalani pernikahan itu dan saat pernikahan selesai, ternyata sebenarnya si wanita itu bikin pernikahan palsu karena orang tuanya selalu melarang hubungannya dengan pacar lesbongnya. Jadi dengan dia menikah secara data, anggapan orang tua si cewek menjadi tenang karena dia udah bersama pria, padahal si cewek menjalani hidup baru dengan pasangan lesbongnya itu. I got it. Philip, arigatou gozaimashita. Itulah cerminan kasus pertama dalam film ini. Kembali lagi ke Philips, singkatnya beberapa hari berlalu, Philips dapat job lagi. Kini dia harus berpura-pura menjadi seorang ayah karena kasusnya itu ada seorang anak dari janda yang mau sekolah, tapi karena ibunya selalu bohong soal ayahnya di luar negeri, maka anaknya memaksa ayahnya harus pulang dan barulah si anak itu mau untuk melanjutkan sekolah sesuai kemauan ibunya. This girl needs a father to transfer to a private school. She's been feeling down lately. Your relationship with her has to feel authentic. Listen, I didn't grow up with a father. I know how to be one. Now it's your chance. Setelah itu, ia diberi berkas dan dia disuruh membaca semua datanya agar tidak salah dalam berpura-pura. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan di balik jabatannya sebagai bos perusahaan sewa jasa manusia. Di rumahnya, Shinji hidup dengan satu istri dan satu anak yang nampak cukup hangat, sementara Philips yang kesepian sedang menghafalkan dialog pertamanya untuk bertemu dengan kliennya besok. Hello there, Mia.
I'm your father. Hi, Mia. You've grown so much. I'm Kevin. I'm your father. I missed you. Singkatnya di keesokan hari, Phillips datang ke sekolah anak itu. Di sana ia bertemu sang ibu yang bernama Hitomi dan nampak ibunya yang memberi Phillips hadiah agar diberikan pada anaknya yang bernama Mia. Gak pakai lama mereka langsung datang pada Mia dan Phillips memperkenalkan diri sebagai ayahnya yang bernama Kevin. Kevin. Hello, Mia. Here, I got you something. I hope you like it. I hate it! Mia! Go away! Wait up! Tapi pada perjumpaan pertamanya, si Mia malah marah dan lari. Dengan keahliannya sebagai aktor, Phillips pun mengejarnya dan membujuk Mia dengan beberapa kata yang baik sebagai sosok ayah. Think you could just show up? I've been wanting to see you, Why did you leave us then? and I can see you're very angry at me. Well, luck is where you never leave us again. Okay. 指切り玄満合わせ指切った Pertemuan pertama dengan Mia pun selesai di hari itu dan kesepakatannya, Phillips akan terus menjumpai Mia 3 hari sekali selama 1 bulan. Di sela-sela waktu Phillips menjadi ayah Mia, ia juga mengambil job lain yaitu berpura-pura menjadi seorang jurnalis. Jenis kasusnya adalah Phillips harus menjadi jurnalis untuk seorang pria tua bernama Kaiko. Kaiko ini adalah seniman tua yang sudah terkena penyakit amnesia atau lupa-lupa ingat. Keinginan Kaiko adalah didengarkan sebagai seniman, dihargai sebagai seniman, dan diapresiasi. Karena itulah anaknya si seniman tua itu menyewa si Phillips untuk menjadi jurnalis yang berpura-pura menanyakan karya-karya ayahnya. You can record my voice. Sekarang hari-hari pun mulai dijalani Phillips dengan 2 peran, menjadi ayah Mia dan jurnalis yang menulis perjalanan seniman. Kedua peran itu dimainkan Phillips secara bergantian karena Phillips ini emang orang yang hatinya baik. Orang-orang di sekitarnya pun merasa nyaman termasuk Mia yang udah mulai luluh. Di sekolahnya kita juga diperlihatkan sebuah momen di mana ketika orang tua harus menemani masing-masing anak menggambar. Di situ Mia tiba-tiba pergi dari kursinya dan mengajak satu anak yang gak punya ortu untuk duduk bersama mereka. Can you be his dad too? Of course. What is that? Thanks for helping Shield. Singkatnya seminggu berlalu dan nampak Phillips yang sangat menikmati pekerjaannya. Tapi di tengah kenyamanannya itu, saat ia sedang momong Mia di tempat main anak, salah satu rumah film yang dulu ia datangi untuk casting mengabari bahwa Phillips mendapatkan peran yang ia inginkan. I gotta take a quick call. I'll be right back. You got the part. Really? They're shooting in Korea and want you there right away. Oh, it's good. It's great. Go. Let me get back to you. All right? Coming back soon. Phillips pun menutup telepon itu dan berkata akan mengabari sekitar 5 hari lagi. Dalam 5 hari itu, Phillips tetap menikmati pekerjaannya sekarang. Ia sering datang ke rumah seniman tua dan juga menjalankan tugasnya menjadi seorang ayah. Hari itu, Mia mengajak Phillips muter-muter keliling ke sebuah pameran cosplay anak-anak. Tanpa menolak sedikit pun, Phillips menuruti kemauan Mia untuk didandanin karakter kucing. Tanpa sadar waktu berjalan, terlihat Phillips sangat berhasil menjadi sosok ayah yang hangat bagi Mia. Mereka saling ngobrol, saling bercerita layaknya ayah dan anak beneran, sampai-sampai saking nyamannya Mia meminta nomor telepon Phillips untuk saling berkabar. I have an idea. Type in your number. Now I can message you and you won't feel alone. Setelah itu mereka kembali bermain berkeliling dengan amat bahagianya. Singkat cerita 5 hari berlalu dan Phillips menelpon rumah produksi untuk mengabarkan ketidaksiapannya untuk menjalani tawaran peran itu. Entah apa yang dipikirkan oleh Phillips, yang jelas Phillips menolaknya dengan sadar. Tak lama dari itu nampak Phillips yang lagi nonton pertunjukan dapat telepon dari Mia. Di situ Mia berkata dia takut untuk mengikuti ujian. Tapi dengan hangatnya, Phillips memberinya semangat walaupun hari itu bukan jam kerjanya bersama Mia menjadi ayah. You will. What if I get bullied? You in karate classes. Setelah menelpon, nampak ibunya Mia yang mendengarnya dan cukup terkejut karena mereka saling menelpon. Ibunya pun khawatir dan langsung bilang ke Mia untuk jangan terlalu menyayanginya. Setelah itu dengan khawatirnya kalau semua akan terlalu dalam, ibunya pun memanggil Phillips bertemu di sebuah taman dan memberikan berkas sekolah baru Mia
agar Philip mempelajarinya untuk datang sebagai wali nantinya, dan di situ ibunya juga mengingatkan jangan terlalu dekat dengan Mia dengan nada yang cukup emosional. Then why are you talking with her on the phone? Setelah pertemuan itu, Philip menemui Kaiko dan gak diduga-duga saking nyamannya si seniman tua, seniman itu meminta Philip untuk membawanya keluar kota yaitu desa tempatnya lahir. Tapi di situ karena yang nyewa jasa adalah anaknya, Philip pun tak bisa menjawab karena itu melanggar perjanjian kerja. Di sisi lain kita diperlihatkan Aiko yang juga teman satu pekerjaan dengan Philip sedang bertugas. Tugas si Aiko cukup aneh. Jadi ceritanya ada Pasutri dan suaminya ketahuan selingkuh dari chattingan oleh istrinya. Nah di sini Aiko disuruh berpura-pura menjadi selingkuhannya lalu minta maaf, mengaku salah dan berjanji takkan mengulangi lagi. Dengan penuh amarah, istri dari si penyewa itu pun meninggalkan jejak jari di pipi Aiko sebelum pergi. どうかお許しください。二度とお会いしません。 Begitulah pekerjaan-pekerjaan mereka di antara sekumpulan manusia di sekelilingnya. Singkatnya kita dibawa pada keesokan hari di mana Philip datang ke kantor bertemu Shinji. Hari itu Shinji memberi kabar pada Philip bahwa berikutnya adalah pertemuan terakhirnya dengan Mia. Ibunya meminta itu dan mengakhiri jasa Philip sebagai ayah. She wants the next session to be your last. What? She's getting a little too attached. All relationships have to end. Mendengar itu, Philip pun hanya bisa mengiyakan dan ia kembali bekerja sebagai jurnalis ke rumah kakek itu. Di sana Philip juga dihadapkan dengan keadaan yang cukup menyedihkan. Nampak si Kaiko yang sedang berandai-andai membaca sebuah peta kecil dan berperilaku seperti orang gila yang sedang merencanakan pelarian ke desa tempat lahirnya. Nampak jelas si Kaiko sangat rindu desanya, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena anaknya tak mengizinkannya. Intinya kakek tua itu kesepian, anaknya nggak pernah mengajaknya kemana-mana, bahkan sekedar ngobrol pun tidak. Di situ Kaiko merasa tak punya siapa-siapa dan pulang ke desanya akan lebih baik baginya. Tapi nampak Philip tak bisa mengabulkan permintaan dari si kakek dan pergi dengan sedikit kesedihannya. Daughter wants you to stay. Singkatnya hari berganti dan tibalah di pertemuan terakhirnya dengan Mia. Di sana Philip menghadiri acara pendaftaran siswa baru untuk Mia masuk ke SMP elit. Nampak Philip yang sangat menyayangi Mia sebagai ayah dan semua itu terlihat jelas saat Philip dan ibunya sedang diwawancara oleh guru-guru sekolah yang baru. Dan perlu dipahami dulu lur, di Jepang masuk sekolah swasta elit itu bukan cuma soal anaknya. Yang diuji bukan hanya murid tapi keluarganya juga. Pihak sekolah ingin tahu anak ini dibesarkan dalam lingkungan seperti apa, siapa yang mendampinginya di rumah, apakah struktur keluarganya stabil, apakah ada figur ayah dan ibu yang hadir. Gurunya banyak nanya bukan karena kepo, tapi dengan sekolah memastikan bahwa anak yang mereka terima tumbuh di lingkungan yang baik, sekolah akan lebih terarah dalam mengelola masa depan si anak. Nah, di wawancara itu, Philip dengan bangganya memamerkan sebuah foto berisi gambar Mia dan menceritakan bahwa Mia adalah orang yang sangat perhatian. Bahkan dia pernah mengajak temannya yang tanpa ortu untuk bergabung dengannya. ご家庭内で一番大切にされていることは、思ったことを正直に話すようにと教えています。 She's very thoughtful. She'll be a father to a little boy come to the class visitations. Okay, thank you. Setelah wawancara itulah mereka keluar gedung. Di situ untuk pertama kalinya Philip merasa takut. Ia sadar bahwa hari itu adalah hari terakhirnya bersama Mia, seorang anak kecil yang sudah terlanjur ia sayangi. Thank you. Can we have dinner together? Mia, you can't. I have to go back to America. For how long? A year, maybe longer. Do you work from here? They need me there. You'll be back, right? And I need you to be strong for your mom. I'll miss you, Dad. Take care, Toby. Pada malam harinya, Philip bertemu Aiko dan melihat memar wajah Aiko akibat tamparan waktu itu. Dimulai dengan tanda luka di wajah, Aiko menceritakan bahwa sebenarnya dia merasa bersalah melakukan pekerjaan yang sekarang ia jalani. Di situ Philip merasa prihatin dan saat di rumah, Philip kembali merasa bahwa hidupnya penuh kebohongan. Ruang hampa dalam diri Philip selama ini yang terisi oleh Mia juga hanya sebuah kebohongan. Menyadari hal itu, Philip bertekad ingin memaknai hidupnya dengan makna-makna yang nyata. Langkah pertamanya dalam menjadi manusia yang bermakna secara nyata adalah nekat mindik-mindik ke rumah si seniman tua dan mengiyakan untuk pergi sembunyi-sembunyi ke desa si kakek itu untuk membahagiakan si kakek. Kiko-san, wake up. What? Jailbreak. Jailbreak.
Dalam perjalanan itu, Phillips merasa cukup berarti karena mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain secara nyata. Tapi di sisi lain, nampak Mia yang tak sengaja melihat sebuah TV dan melihat Phillips di dalam film, lalu langsung menanyakan pada ibunya. ケビンってさ、本当に私のお父さん。 Kembali ke Phillips, saat bersama Kaiko, Phillips mendapat telepon dari Shinji dan mengabarkan bahwa Phillips telah melakukan kesalahan dan pihak keluarga Kaiko melaporkannya sebagai penculikan. Tapi di saat bersamaan, tiba-tiba Kaiko pingsan. Hey, Where are you? So stupid! You kidnapped our client! isn't that what we do? My business is gone! Kiko-san! Singkatnya, adegan pun berpindah ke rumah sakit dan Phillips terpaksa dibawa oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan sebelum dipenjarakan. Aiko yang baru mengetahui kabar tersebut pun langsung minta pada Shinji untuk menolong Phillips. Tapi di situ Shinji malah menyalahkan Phillips dan tidak sedikit pun menunjukkan kepedulian. Akhirnya Aiko pun marah dan langsung pergi bekerja lagi dan meminta maaf lagi pada keluarga yang waktu itu menamparnya karena ternyata istrinya masih bertanya-tanya. 子供がいることは知ってましたか？いいえ、こいつから言い寄ってきたんだ。あんたってこの人と不倫なんかしてませんから。ただの役者です。私のことを代わりに雇って謝罪させて。お前頭いかれたのか。幸せになってください。 Hahaha, bukannya menolong klien, ternyata malah si Aiko membongkar semuanya karena Aiko juga sudah muak dengan pekerjaannya. Setelah itu Aiko pun langsung nelpon Shinji dan memutuskan berhenti menjadi anak buahnya. Terlihat jelas Aiko tak mau mempunyai seorang bos yang tak peduli pada bawahannya. この仕事 Nampak Shinji yang cukup sedih karena anak buahnya berkurang 2. Akhirnya Shinji pun pulang untuk menenangkan diri bersama keluarganya hingga hal aneh pun terjadi. 早かったのね。お疲れ様。どうかした？掴む力がちょっと強すぎますね。すいません。もう一回頭からいいですか？はい。ただいま。あ、おかえり。早かったのね。だからさ、なんか違うこと言ってくんねえかな。すいません。今日も帰っていただいて大丈夫です。承知しました。すいません。 Lah, ternyata istri dan anak Shinji bukan keluarga beneran, tapi merupakan orang sewaan. Nampak semuanya menjadi berantakan gak karuan hingga pada esok hari terlihat Aiko yang datang ke rumah anak dari seniman tua yang kabur bersama Phillips itu. Di situ Aiko menyamar sebagai pengacara dari kepolisian dengan niatan menekan anaknya untuk segera mencabut laporannya pada Phillips. Tapi baru aja dia masuk, masalah langsung datang. Nampak detektif yang asli dari kepolisian juga datang ke sana. こちらでお待ちくださいね。どなた様でしょうか？はい。少々お待ちくださいね。これ完全に後で捕まります。私が責任取るから。よろしく。こちらへどうぞ。 Panik pun reda seketika karena ternyata itu adalah Shinji yang berniat sama dengan mereka untuk menyelamatkan Phillips dari penjara. Singkatnya Phillips pun berhasil dikeluarkan dari penjara. Phillips langsung berterima kasih ke Aiko dan menemui Mia setelahnya. Di situ Phillips mengakui semuanya dan meminta maaf ke Mia. Hey, Mia. Is my mom paying you? No, I asked her if I could visit you. Why do adults always lie? It's because it's a lot easier than telling the truth to protect the people that they care about. I liked you being my dad. Me too. What's your real name? I'm Philip. I'm Mia. Akhirnya mereka pun berdamai, berteman tanpa saling membohongi, dan melanjutkan hidup dengan cinta tanpa harus menjadi keluarga. Disitulah film pun selesai, tapi apa yang bisa diambil dari film ini, Lur? Kisah ini bicara tentang betapa mahalnya kehadiran. Dan perlu banget kita sadari, kesepian yang paling menyakitkan itu bukan sendirian, tapi mengetahui fakta bahwa teman yang hadir selama ini bukan membawa ketulusan untuk kita, tapi datang hanya untuk menikmati apa yang kita punya. Itulah makna yang bisa kita ambil dari film ini, dan sekian dari saya, bye-bye.